habits. Ya, jadi enggak, justru ini atomik atau atom itu kan kecil, lebih kecil dari molekul ya. Jadi dia berisi tentang kebiasaan baik yang ditanamkan dari mulai hal kecil ya. Di sini tiny remarkable result gitu. Dengan perubahan yang sedikit tapi membawa hasil yang sangat berdampak besar gitu. Namun saya juga bacanya pusing, mana pakai bahasa Inggris. Ya udah, saya ambil insight yang menurut saya menarik saja gitu ya dari buku ini. Menang mulu dah. Iya betul. Nah, jadi ini insight yang paling saya ambil itu dari urutan detail sekali dari James Clear ini. Nih, yang saya ambil cuman ini saja, 4 cara jitu membangun kebiasaan. Ya, di sini ada 4 poin itu mana? Ini dia. Yang pertama itu make it obvious atau dibikin sejelas mungkin. Yang kedua make it attractive, dibikin semenarik mungkin. Next itu adalah make it easy, dibuat mudah gitu. Yang terakhir ada make it satisfying atau dibuat memuaskan dan memberi kepuasan bagi kita yang melaksanakannya. Next kita lanjut ya. Di poin yang pertama kita langsung ke the point. Ini make it obvious ya, atau membuat menjadi jelas. Di sini kita langsung ke caranya, prakteknya gitu ya. Di sini poin yang diterapkan adalah buatlah target kebiasaan yang akan dilakukan itu menjadi jelas sehingga dapat terukur dan lebih dapat diterima oleh otak kita. Kadang otak kita itu kan lebih bisa mencerna sesuatu yang jelas gitu, yang clear. Nah, ini ada contoh ya. Misalkan saya ingin membiasakan berolahraga. Ini kadang masih bingung olahraga apa, kapan dan bagaimana gitu ya. Tapi coba kita terapkan dalam mindset kita dengan lebih jelas, atau kita note ya supaya lebih ditekankan lagi pada diri kita. Kita rubah menjadi saya ingin membiasakan olahraga, misalkan di gym 4 kali seminggu, Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Rabunya nggak ada. Ya Rabu istirahat. Salah, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Kamisnya itu badminton. Oh gitu. Bisa jadi. Ya jadi, tapi karena di sini saya mencontohkannya itu gym ya. Biasanya Senin Selasa itu kan ada yang programnya, mungkin Mas Agus lebih tahu nih. Temen ngejim. Gak ada. Ya, misalnya ada yang pakai program apa gitu, misalkan upper lower atas Seninnya atas, Selasanya bagi otot bawah, hari Rabunya libur, Kamis mulai lagi ya. Jumatnya pulang. Ya, itu contohnya. Kemudian teknik lainnya adalah mencatat kebiasaan-kebiasaan baik agar mudah untuk di tracking. Ya, contohnya bisa menggunakan sticky note atau aplikasi di HP ya, atau note pada smartphone tersebut. Itu kayak ada catatan biar mudah dibawa-bawa. Oke ya. Nih, di sini contohnya kita masih sama kayak di atas ya, tentang olahraga gym. Nah, dari hari sebelumnya misalkan jumlah beban yang kita angkat adalah 4 kg, misalnya bicep 4 kg tuh, 4 kg dumbbell. Nah, itu ketika kita udah merasa itu cukup sempurna nih di hari ini gitu, maka di hari berikutnya kita udah tahu dong, kita catat dan kita buat targetkan untuk kita up gitu. Di hari selanjutnya menjadi bebannya kita naikkan jadi 6 kg misalkan gitu. Jadi pada kesimpulannya adalah make it obvious ini artinya kita memastikan kebiasaan baik kita ini dicatat
ada ukurannya. Nah, kapan kita bisa mengerjakannya dan berapa kali kita mengerjakannya, dan setiap hari kita bisa catat progresnya sudah sampai mana supaya tidak ada yang terlewatkan gitu. Yang kedua, make it attractive, itu membuat menjadi menarik ya. Jadi kebiasaan yang akan kita terapkan ini dibuat semenarik mungkin. Nah, esensi dari make it attractive ini ada yang namanya menggabungkan atau temptation bundling ya. Jadi menggabungkan antara kebiasaan yang kita sukai dengan kebiasaan baru itu yang akan kita terapkan tersebut. Nah, jadi kita kerjakan bersama-sama tuh supaya kebiasaan barunya tuh yang baik itu dapat, tapi tetap dirasa menyenangkan gitu ya. Ya, tetap menarik untuk kita kerjakan atau terapkan. Nih, di sini ada contohnya. Misalnya kita ingin membiasakan berjalan 10.000 langkah. Nah, kebetulan nih dari Mr. siapa? Mr. Jackie ya. Dia dari Mr. Jackie. Di sini saya selalu dapat alarm dari smart band saya gitu. Kalau misalkan kita setiap hari itu sudah mencapai 10.000 langkah gitu, rasanya itu kayak wow gitu. Nah, bahkan ada studi bahwa untuk menjaga kesehatan kita, tubuh kita itu bahwa diusahakan setiap hari kita berjalan minimal 10.000 langkah. Oke, untuk triknya bagaimana sih? Nah, yang pertama, jika kita lakukan dalam bentuk jogging misalkan, nah kita bisa gabungkan nih, jogging itu kan bikin males ya kalau pagi-pagi, terutama mungkin kalau yang rumah-rumahnya dekat dari sini bisa pagi-pagi bisa jogging dulu gitu ya. Nah, kalau untuk mengakali malas itu kita bisa menggabungkannya dengan hal yang menjadi kesenangan kita, misalnya mendengarkan podcast favorit kita atau musik yang kita sukai, atau bisa jadi itu jadi quality time. Kita misalkan jogging sama pasangan gitu, misalkan gitu, sama istri gitu bisa, gitu ya. Oke, yang kedua hal simpel lainnya, misalnya kita lakukan dengan berjalan di treadmill, ya. Kita bisa lakukan sambil nonton film, baik itu sambil streaming atau kita download dulu. Kebiasaan baik yang kita itu harus dibuat lepaskan. Misalkan ya, ada ala saya itu sangat relate banget mas sama saya juga. Bagaimana caranya kita mengurangi rebahan itu mindset kita dengan menggantinya dengan kegiatan yang lebih positif. Jadi untuk membuat sesuatu menjadi mudah, maka kita harus menemukan rintangannya. Nah itu tadi, ingin rebahan, rasa ingin rebahan itu adalah rintangannya. Jadi bukan untuk dipadukan. Ada hal-hal yang bukan dipadukan, malah untuk dihilangkan gitu. Dikombinasi dengan kebiasaan baik. Untuk membuat sesuatu menjadi mudah, maka kita harus menemukan rintangan yang membuatnya susah untuk dilakukan. Nah, ini saya kasih contoh dulu ya. Contohnya salah satu kebiasaan hidup sehat kita adalah membiasakan banyak minum air putih. Nah, gimana kita mau terbiasa minum air putih kalau aksesnya aja susah? Kadang kan kita hektik ya kerja, sampai kurang minum. Ya caranya bagaimana? Kita tahu nih rintangannya, saking kita sibuknya, kita buat sebuah alarmnya tuh. Mas Agus sudah mencontohkan di depan kita tuh. Kita misalkan sediakan tumbler. Kita sediakan tumbler nih yang agak gede, atau yang nggak suka tumbler, gelasnya juga yang gede ya. Kita isi supaya kita nggak bolak-balik ke dispenser. Itu salah satu kebiasaannya. Nah, hal tersebut dapat diatasi dengan yang barusan saya bilang. Terus contoh lainnya adalah kita ingin membiasakan makan sehat dan bergizi seimbang. Jadi make it easy itu kita buat semudah mungkin, tapi bukan berarti hal itu benar-benar jadi mudah. Solusinya yang menurut saya itu untuk membiasakan kebiasaan baik, untuk mengganti kebiasaan yang kurang baik itu dengan hal yang lebih positif dan produktif, itu adalah dengan cara membuat mudah merintanginya, membuat rintangan, membuat itu menjadi rintangan. Misalkan Mas Dika ini kalau misalnya bahas sambil apa mas? Tahuan ya. Interogasi lu. Boleh dong, saya positif nih. Iya. Apa yang negatif dong? Iya, misalkan apa mas? Kalau sambil bahan itu yang bikin nyaman, sambil ngapain? Sebenarnya kalau orang berbahan itu pasti identik dengan
HP, betul. Nah, udah tahu kan? Berarti udah tahu harus ngapain. Saya sendiri sama saja mas, saya juga sama. Tapi saya tahu ketika saya kasihkan HP-nya scroll TikTok atau scroll apa nih, oh ketahuan ya. Enggak, kadang ada hal tutorial TikTok yang saya sering ini ya. Tapi ujung-ujungnya karena FYP-nya random banget itu jadi kemana-mana sih. Jadi tanpa sadar kan kita screen time kita malah berlebihan ya. Kepada mentang-mentang kita misalkan lagi enjoy gitu, misalkan lagi leisure atau waktu luang gitu. Nah, cara mengatasinya adalah kita ingat ini nggak baik, kita langsung matikan HP kita. Atau yang suka Netflix-an gini di layar lebar ya, coba deh kita cabut colokannya dari steker, pasti kita akan terus matikan ya. Untuk menghidupkannya kembali kan itu butuh usaha ya, butuh usaha lebih yang bikin kita kan mager kita mau buka Netflix, mau setel Netflix tuh itu belum dicolok. Terus bisa juga remote-nya kita cabut tuh, baterai dari remote-nya. Iya, jadi itu untuk merintangi kita, menghambat kita dari melakukan hal-hal yang itu menjadi hal yang kurang baik atau kurang produktif ya. Oke, yang terakhir, make it satisfying, buat kita menjadi happy atau memuaskan. Dengan melakukan kebiasaan itu kita menjadi merasa happy gitu. Nah, ini esensinya. Jadikan kebiasaan baru kita menjadi kebiasaan yang rewarding, memberikan reward kepada kita, menghasilkan senyum dan memberikan kita kepuasan. Jadi momen untuk melakukan kebiasaan tersebut selalu menjadi setiap harinya. Ini dari James Clear sendiri, what is immediately rewarded is repeated. Apa yang langsung bisa memberikan reward kepada kita akan cenderung kita lakukan berulang-ulang. Tapi apa yang langsung bisa memberikan punish atau hukuman atau hal-hal yang tidak mengenakan pada kita itu akan cenderung dihindari. Dari James Clear. Contoh konkretnya, ini slide terakhir saya belum sempat bikin. Jadi alhamdulillah ya, saya bisa terakhir sendiri saja. Ini contoh konkretnya. Nih misalkan untuk sebelum saya berolahraga, membiasakan diri berolahraga, itu badan kan rasanya nggak enak, kadang kurang fit gitu. Nah sekarang saya mencoba mencari suatu olahraga itu yang bisa saya terapkan, tapi bisa membuat saya enjoy dan banyak manfaatnya. Bisa yang saya rasakan adalah dalam rangkaian dalam pengerjaannya. Pertama ya, saya pikir di pagi-pagi hari itu kegiatan saya kurang produktif nih. Udah bangun pagi bingung mau ngapain ya. Masuk kerja misalkan jam 9, masuk kantor terlalu awal juga. Apa dulu nih, mau ngapain dulu gitu. Ambil susu. Oh iya ya. Ya, saya pikir suatu hal yang bisa lebih bermanfaat buat saya gitu ya. Tapi bisa bikin saya enjoy gitu dalam menikmatinya. Itu saya misalkan pagi-pagi saya udah bikin planning dan persiapannya udah well prepared dari malam hari. Saya biasakan berolahraga dulu. Kita jam 6 saya berolahraga sampai mungkin jam 7:30, jam 7:30 bisa menikmati sarapan pagi, bisa ngopi dulu gitu kan. Kemudian setelah itu bisa datang ke ini tanpa harus telat lewat dari jam 9 gitu ya. Nah itu ritual yang menyenangkan, saya rasa menyenangkan buat saya sehingga saya terpacu nih, oh besok pengen lagi gitu. Jadi kebiasaannya bisa saya saya habitkan gitu, saya biasakan untuk dilakukan terus menerus secara rutin. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih.